Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Kristus Yesus, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik, Senin 28 September 2020, Pekan Biasa yang ke-26. Marilah kita awali hari baru dan renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga damai dan berkat dari Allah yang Maha Kuasa turun melimpah atas saudara sekalian. Tema renungan kita pada hari ini yaitu beriman dengan setia. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Kristus Yesus, dalam kehidupan beriman, kadangkala kita dicobai dan digoda untuk meninggalkan Allah, dan cobaan-cobaan itu hadir dalam berbagai bentuk dan cobaan hidup. Hari ini melalui bacaan pertama, kita mau belajar dari sikap hidup iman Ayub. Hidup Ayub nyaris tragis. Ayub kehilangan segala harta kekayaannya dan segala yang dimilikinya. Lembu sapi, keledai-keledai, kambing domba dan unta-untanya mati diterpa badai dalam waktu yang singkat. Dan bahkan putra-putrinya pun meninggal diterpa badai dalam waktu yang singkat pula. Dalam sekejap, Ayub kehilangan segala harta kekayaannya dan orang-orang yang dikasihinya. Menghadapi situasi cobaan hidup yang mengerikan ini, Ayub tidak kehilangan imannya. Bahkan di dalam situasi yang sulit ini, ia berkata, "Dengan telanjang aku keluar dari kandung ibuku, dengan telanjang pula aku akan kembali ke dalamnya. Tuhanlah yang memberi, Tuhan pula lah yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan." Saudaraku yang dikasihi oleh Kristus Yesus, dalam situasi hidup yang sulit ini, Ayub tetap setia kepada Allah. Ia tidak mengutuk Allah. Ia tidak berbalik dan meninggalkan imannya akan Allah. Ia sadar bahwa segala-gala yang dimilikinya adalah milik Tuhan dan pemberian dari Allah. Tuhanlah yang memberi, Tuhan pula lah yang mengambil. Demikian iman Ayub. Iman jenis inilah yang membuat Ayub masih bisa memuji Allah di tengah badai pencobaan hidup yang dialaminya. Terpujilah nama Tuhan. Demikian kata Ayub. Saudaraku yang dikasihi oleh Kristus Yesus, melalui kisah ini kita mau belajar dan sekaligus kita disadarkan bahwa iman itu perlu dicobai. Ketika kita berada dalam situasi hidup yang sulit, yang tidak mengenakan, berada dalam kemiskinan, penderitaan yang tak berkesudahan, dihina, dicaci maki, dibenci, ditolak, dan lain sebagainya, apakah kita tetap setia kepada Allah, ataukah kita membelot, berbuat dosa, menghujat Allah, berbalik, dan meninggalkan Allah? Melalui kisah ini pun kita disadarkan bahwa ketika kita terlahir ke dalam dunia ini, kita tidak membawa apa-apa. Segala sesuatu yang kita miliki adalah milik dan pemberian dari Allah. Yang perlu kita miliki adalah sikap lepas bebas dan sikap bersyukur. Dengan sikap lepas bebas dan bersyukur ini, maka kita akan mencapai tujuan hidup yang bijaksana, yaitu kesatuan dengan Allah, Sang Pemberi kehidupan. Saudaraku yang dikasihi oleh Kristus Yesus, sikap lepas bebas inilah yang dimiliki oleh Ayub, sehingga ia tidak tergoda untuk berbuat dosa. Ia tidak terbelenggu dan tidak terikat dengan harta kekayaannya, dengan apa yang ia miliki. Ia tidak terobsesi dengan segala miliknya, melainkan ia sadar bahwa semuanya itu pemberian dari Allah. Sikap inilah pula yang ditunjukkan dalam bacaan Injil pada hari ini, yaitu ketika Yesus menegaskan kepada murid-muridnya bahwa siapa yang terbesar justru ialah yang menjadi terkecil dan mau melayani. Sikap kemerdekaan batin dan pelayanan inilah yang harus kita miliki dalam hati dan hidup kita.
Kemerdekaan batin ini terwujud dalam tutur kata yang lembut, penuh persaudaraan, dan mau rela berbagi, serta sikap mau saling menghargai dalam kehidupan bersama, sehingga kita tidak terjebak dan menjadi budak harta dan tahta. Saudaraku yang dikasihi oleh Kristus Yesus, marilah kita memohon kepada Allah agar Allah berkenan memberkati kita semua, sehingga kita memiliki sikap kemerdekaan batin dan sikap lepas bebas, agar kita dapat mencapai kebijaksanaan hidup beriman, yaitu kita mau bersama Ayub berkata, Tuhanlah yang memberi, Tuhan pula lah yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.